Halo teman-teman semua, mari kita simak bersama rangkuman berita-berita menarik dari seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan WHO, baru saja mengeluarkan laporan akhir tentang asal-usul virus corona. Setelah 4 tahun menyelidiki, mereka ternyata masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Jadi, semua kemungkinan masih dipertimbangkan. Sebagai info tambahan, WHO ini adalah badan PBB yang tugasnya mengurus kesehatan di seluruh dunia. Bukti yang ada saat ini lebih mengarah pada kemungkinan virus berpindah dari hewan ke manusia, mungkin dari kelelawar melalui hewan perantara lain. Namun, kemungkinan virus itu bocor secara tidak sengaja dari laboratorium di Wuhan juga tidak bisa dikesampingkan. Ini karena pihak Tiongkok belum memberikan data-data penting yang diminta oleh para peneliti, seperti catatan dari laboratorium atau informasi genetik awal virus. Sekarang kita beralih ke luar angkasa. Para ahli astronomi baru saja menemukan banyak hal baru tentang galaksi, lubang hitam, dan planet. Dengan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble, mereka mempelajari ratusan galaksi untuk memahami bagaimana lubang hitam raksasa di pusatnya bisa tumbuh besar. Sementara itu, teleskop James Webb yang lebih canggih berhasil mengambil foto-foto yang sangat indah, seperti gambar yang dijuluki Saturnus Emas dan Galaksi Hantu. Teleskop ini juga menemukan sebuah planet baru yang ukurannya mirip Saturnus. Para ahli juga belajar bahwa bagian tebal dari sebuah galaksi ternyata terbentuk lebih dulu daripada bagian tipisnya. Selain itu, mereka menemukan 83 galaksi kecil yang mungkin membantu menerangi alam semesta di masa-masa awalnya. Ada juga galaksi muda bernama Firefly Sparkle yang jaraknya sangat jauh, sekitar 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Sebagai info, 1 tahun cahaya itu adalah jarak yang sangat jauh, yaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Jadi kalau ada objek sejauh itu, artinya kita melihat cahayanya dari masa lalu yang sangat lampau. Terakhir, misi Juno milik NASA juga berhasil mengambil foto-foto baru planet Jupiter, yang menunjukkan 2 badai besar sedang menyatu. Kita masih di luar angkasa, tapi kali ini tentang manusia. Seorang astronot hebat bernama Peggy Whitson, yang merupakan wanita dengan rekor tinggal paling lama di luar angkasa, akan memimpin misi baru ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Ini adalah misinya yang kelima ke sana. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS ini seperti laboratorium raksasa yang mengorbit bumi. Para astronot dari berbagai negara tinggal dan bekerja di sana untuk melakukan penelitian. Nah, nantinya ISS yang sudah tua ini rencananya akan digantikan oleh stasiun luar angkasa baru milik perusahaan swasta bernama Axiom. Di masa depan, perjalanan manusia ke bulan diperkirakan akan menjadi hal yang biasa, sama seperti meluncurkan satelit saat ini. Ada sebuah penelitian menarik tentang kecerdasan dari sebuah universitas di Inggris. Penelitian ini menemukan bahwa orang yang memiliki IQ lebih tinggi ternyata lebih akurat dalam memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Kemampuan ini, menurut para peneliti, membuat mereka bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup dan lebih jarang membuat kesalahan yang merugikan. Jadi, bukan karena mereka suka mengambil risiko, tapi karena mereka lebih bisa menilai situasi dengan realistis. Di Inggris, para ilmuwan baru saja memulai proyek besar senilai 10 juta pound sterling untuk mengembangkan cara membuat DNA manusia buatan dari awal. Proyek ini tujuannya adalah menciptakan alat dan metode untuk membangun buku resep kehidupan manusia di laboratorium. Sementara itu, ada kabar unik dari Gurun Atacama di Chili. Gurun ini adalah tempat terkering di dunia. Tapi baru-baru ini turun salju di sana untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Foto-foto menunjukkan bukit pasir dan kubah teleskop yang tertutup salju tipis. Di tempat lain, yaitu di Kanada, para ilmuwan telah memastikan bahwa mereka menemukan batuan utuh tertua di bumi. Umur batuan ini sekitar 4,16 miliar tahun, yang memberi kita gambaran tentang seperti apa planet kita di masa-masa paling awalnya.
sekarang kita bahas soal kesehatan dan teknologi. Ada kabar baik dalam pengobatan kanker. Para ilmuwan berhasil merancang calon obat kanker baru dengan bantuan superkomputer dan kecerdasan buatan atau AI. Obat ini bisa menghentikan pertumbuhan tumor tanpa menyebabkan efek samping yang umum terjadi. Selain itu, obat-obatan lama yang harganya murah, seperti obat cacing, ternyata juga menunjukkan potensi untuk membantu melawan kanker. Di sisi lain, perusahaan milik Elon Musk, Neuralink, sedang mengembangkan implan otak yang disebut blind sight. Tujuannya adalah untuk mengembalikan penglihatan bagi orang yang buta total. Teknologi ini sudah berhasil diuji pada monyet dan rencananya akan segera diuji coba pada manusia. Mereka juga berencana membuat implan yang bisa membantu orang berbicara hanya dengan menggunakan pikiran. Ada juga terobosan luar biasa dari Tiongkok. Para peneliti di sana berhasil menciptakan tikus sehat yang lahir hanya dari 2 ayah, tanpa ada sel telur dari induk betina. Ini membuktikan bahwa rintangan utama untuk hal ini bukanlah sel telur itu sendiri, tetapi proses genetik yang bisa dimodifikasi. Meski begitu, teknologinya masih sangat jauh untuk bisa diterapkan pada manusia. Ada berita duka dari dunia media sosial. Seorang tokoh bernama Tanner Martin meninggal dunia pada usia 30 tahun setelah berjuang selama 5 tahun melawan kanker usus besar. Selama sakit, ia sering berbagi cerita tentang pengobatannya kepada lebih dari 1 juta pengikutnya. Dia bahkan berhasil mewujudkan mimpinya untuk memiliki seorang anak perempuan sebelum meninggal dunia. Terakhir, ada info produk. Perusahaan Colgate-Palmolive menghentikan secara permanen dan menarik salah satu produk pasta giginya di Brasil. Keputusan ini diambil setelah adanya banyak keluhan dari konsumen, meskipun pihak perusahaan menyatakan bahwa produk mereka sebenarnya memenuhi standar kualitas. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya.